Halo semua, hari ini kembali kita belajar mengenai apa itu kehendak Tuhan. Khususnya hari ini kita ingin belajar mengenai kesalahan-kesalahan yang umumnya itu dilakukan banyak orang di dalam mengerti kehendak Tuhan. Sedikit disclaimer di depan. Bukan berarti ketika aku bagikan ini, aku paling benar sendiri, itu tidak. Aku cuma simply bagikan apa yang aku rasa ini firman Tuhan katakan mengenai topik ini. Sedikit saran dalam mendengarkan topik tema hari ini, kita merasa tersinggung, mungkin aku menyinggung, aku nggak ada maksud sama sekali. Karena aku tahu ini topiknya rada sensitif, karena ada beberapa orang yang membagikan firman dan segala macam. Tidak ada orang yang suka dikritik kalau dia itu salah. Mau yang dengarkan kita 5 orang, 10, 20, 100, berapa ribu orang. Tetapi demi keselamatan kita bersama, kebaikan kita bersama, alangkah lebih baik kalau misalnya kita ini punya posisi dalam membagikan firman Tuhan misalnya. Aku sarankan teman-teman coba rendahkan hati di hadapan Tuhan, kita cross check lah sama-sama. Aku pun ada melakukan kesalahan di sini, aku akui. Karena tidak ada dari kita yang sempurna, kita mesti buka hati, belajar sama-sama. Kalau memang terbukti firman Tuhan mengatakan demikian dan kita salah, kita akui, kita rubah apa yang salah menjadi apa yang firman Tuhan katakan itu benar. Oke, let's start. Ada 3 pelajaran berharga yang aku rasa kita mesti belajar dari firman mengenai membagikan sesuatu seolah-olah itu firman Tuhan atau kehendak Tuhan. Pelajaran yang pertama yang perlu kita pelajari adalah kita jangan sampai mengasumsikan dan memperlakukan perintah ajaran manusia. Itu termasuk apa? Tradisi, nilai, pola pikir. Itu kita samakan seolah-olah itu adalah perintahnya Tuhan di dalam firman. Dan kita ajarkan ke orang. Pelajaran berharga yang kedua adalah menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Dan pelajaran yang ketiga itu adalah berbau prophecy atau nubuatan. Nah, ketika kita melakukan itu, pastikan nubuatan kita itu akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang paling penting, jangan menganggap itu ada sesuatu yang absolut tidak bisa salah, karena setiap nubuatan, kata firman itu harus diuji. Apakah itu benar dari Tuhan atau tidak? Dan juga kita akan ada beberapa hal yang berbahaya mengenai hal ini, kita akan bahas nanti. Kita mulai dari yang pertama, menganggap dan men-treat ajaran manusia seolah-olah itu adalah perintah Tuhan. Kita baca firman Tuhan dulu sama-sama. Matius 15 ayat 2-3. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Kita baca lagi ya, ada di Markus 7 ayat 5-9. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan tangan dengan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Mungkin kita sering menganggap bahwa orang Farisi ini jahat, hipokrit atau munafik. Tapi aku coba membela sedikit apa yang menjadi di pikirannya orang Farisi. Mengapa kok mereka berkata demikian? Dari mana mereka dapat segala macam nilai ini? Jadi dari apa aku pelajari, kalau kita baca perjanjian lama khususnya, kita tahu kalau orang Israel itu, mereka itu mengalami namanya pembuangan, exile. Kenapa mereka mengalami itu? Simply karena mereka itu nggak mengikuti apa yang firman Tuhan katakan dalam kitab Tauratnya mereka. Mereka menyembah Allah lain, mereka nggak mau ikut Tuhan, dan basically they did whatever they want. Makanya Tuhan itu menghukum mereka dengan exile. Ketika mereka pulang, tembok dibangun, kota Yerusalem dibangun, bait suci dibangun lagi, dan mulai kayak diajarkan kembali, ini loh yang diajarkan Taurat dan segala macam. Orang Israel mulai membangun lagi kebudayaannya mereka, apa yang diajarkan dalam firman dan segala macam. Itu di Esra, Nehemia, dan sebagainya. Jadi sejak zamannya Nehemia, Esra gitu diperlakukan namanya istilahnya itu fence laws dalam bahasa Inggris. Artinya apa? Intinya kayak mereka itu berusaha menjaga jangan sampai kejadian pembuangan itu terulang kembali. Jangan sampai mereka itu melanggar Taurat, makanya Tuhan hukum mereka lagi. Jangan sampai. Niatannya bagus, banget bagus.
Tetapi aku rasa eksekusinya itu gak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Makanya ditegur di sini. Jadi fans love itu dibuat agar orang Israel itu gak melanggar Taurat. Contohnya hari Sabat itu sangat kental sekali. Aku pernah mampir dulu di Israel dan mereka itu beneran kayak mereka pencet tombol lift itu pun gak mau, gak boleh gitu loh. Tapi apakah ada peraturan dalam Tauratnya mereka kalau mereka pun gak boleh pencet lift? Nggak ada, there's no such thing. Selain karena lift memang belum ada di zaman itu. Tapi selain daripada itu apa? Karena itu adalah aplikasinya dari fans laws, yaitu mereka membuat peraturan ekstra tradisi nilai manusia agar tidak sampai melanggar firman Tuhan. Jadi amit-amit kalaupun mereka melanggar fans laws, jadi peraturan yang dibuat manusia, mereka nggak sampai melanggar Taurat. Jadi kalau misalnya hari Sabat itu dianggap suci, which is sampai sekarang masih di sana, agar tidak melanggar peraturan di hari Sabat itu jangan sampai kamu itu bekerja di hari Sabat. Jadi kata bekerja itu dianggapnya itu sangat ekstrim. Bukan bekerja di ladang atau mungkin bekerja kantoran, itu kan bekerja normalnya bagi kita. Tapi bagi mereka bekerja itu bahkan sampai kayak kamu nggak boleh pencet lift. Itu nggak boleh kalau hari Sabat. Itu fans laws. Tuhan nggak pernah larang kita pencet tombol lift di hari Sabat kalau kita ini orang Yahudi. Tetapi itu adalah peraturan yang dibuat oleh orang Yahudi agar mereka tidak melanggar hukumnya Tuhan. Yaitu apa? Jangan bekerja di hari Sabat, tapi kamu harus istirahat. Jadi that's the gist of the background. Dari mana fans laws itu berasal dan aplikasinya itu gimana kalau di hari Sabat. Kembali di ayat firman tadi. Intinya dalam konteks pembacaan ayat firman Tuhan ini tadi, itu orang-orang Farisi dan sejenisnya itu mereka itu menegur Yesus karena Yesus dan murid-murid itu melanggar fans laws-nya mereka. Jadi Yesus dan murid-murid itu nggak memperhatikan apa yang menjadi peraturan adat istiadat yang diajarkan turun-temurun. Karena ketakutan mereka jangan sampai mereka itu melanggar hari Sabat, nanti dihukum Tuhan lagi. Makanya orang Farisi itu menegur Yesus dan murid-muridnya. Itu background-nya. Nah, tapi di sini pelajaran yang kita ambil itu apa? It seems Jesus didn't care at all about their fans laws. Obvious banget. Di sini Yesus bilang kayak, mereka tidak membasuh tangan sebelum makan, tapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Mungkin teman-teman bertanya, dari mana Yesus mengatakan mereka itu melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyang? Actually, it's quite obvious ketika teman-teman mungkin perhatikan dari section di Injil yang lain atau di passage yang lain, itu cukup diperdebatkan loh. Maksudnya Yesus itu menyembuhkan dari Sabat, Yesus itu menolong orang dari Sabat dan segala macam. Jadi nyembuhkan orang pun itu tidak boleh loh. Menurut peraturannya orang Yahudi, adat istiadatnya mereka, fans laws-nya mereka, itu nggak boleh. Kalau ini interpretasi pribadi ya, bisa salah. Tapi aku rasa yang aku temukan adalah, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah? Ini maksud adalah, Yesus pernah bilang, kebajikan atau kebaikan, keadilan, mercy, itu lebih penting daripada sacrifice. Itu di Injil bagian mana itu Yesus pernah bilang. Tapi demi quote in quote adat istiadatnya mereka, their fans laws, orang pun nggak boleh disembuhkan. Jadi kayak hati untuk mengasihi sesama itu nggak ada. Yang penting apa? Pokoknya aku aman. Pokoknya kita ini nggak melanggar perintah. Pokoknya kita ini nggak melanggar peraturan yang ada. Tapi mereka melupakan yang terutama dari the sole reason why the Torah exists in the first place. Itu menunjukkan belas kasih, kasih kepada sesama, dan keadilan. Bukan soal kayak kita ini takut-takutan melanggar hukum atau enggak. It's not about that exactly. Dan ini Yesus berusaha menegur mereka kayak, hey, kan itu terlalu mengesampingkan perintah Allah yang utama demi apa? Memuaskan apa yang menjadi perintah ada istiadat nenek moyang kalian sendiri. Jadi kalian itu nggak mengikuti perintah Tuhan exactly yang terutama yang Tuhan mau lewat Taurat itu sendiri. Tapi kalian itu terlalu sibuk menuruti apa yang kalian ajarkan sendiri. Tuhan nggak pernah minta itu, tapi kalian ajarkan dan kalian anggap itu sebagai sesuatu yang besar sekali. But God never asks you to obey such things. This is what happened di dalam these passages. Sedangkan kita sebagai anak Tuhan, kita itu dikasih freedom, kemerdekaan dalam Kristus untuk tidak dikekang oleh peraturan manusia seperti ini. Ini kita baca lagi cukup jelas di Kolose 2 ayat 20-23. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan?
Seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Jangan jamah itu, jangan kecap ini, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Ini konteksnya lebih ke arah ini ya, maksudnya kayak ada orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang nggak pernah Tuhan ajarkan dalam firman, terus diajarkan gitu, jangan pegang ini, jangan sentuh itu. Bahkan di passage firman Tuhan lain itu dikatakan kalau ada yang ngelarang kalau orang itu jangan menikah. Ada yang sampai ngomong kayak gitu dalam kasus firman. Dan ini firman Tuhan anggap salah. Kenapa? Ini cuma ajaran manusia. Kenapa kamu itu hidup seolah-olah kamu itu masih di bawah hukum yang demikian? Kita dalam Kristus, kita nggak perlu ikutnya kayak begituan. So, cukup jelas ya masalah dari pelajaran yang pertama ini apa? Banyak orang dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu mengajarkan banyak sekali bukan perintah Tuhan exactly, tapi kelihatannya baik, kelihatannya rohani, tetapi itu perintah dan ajaran manusia. Tuhan nggak pernah suruh, Tuhan nggak pernah minta kita untuk ikuti. Tetapi itu diasumsikan, diajarkan bahkan ke masa, sadar nggak sadar, seolah-olah itu adalah perintah Tuhan. Dan Tuhan itu menentang sekali yang begini. Karena di dalam Kristus, kita hanya perlu ikut apa kata firman dan apa kata Yesus, basically. That's it. Tapi apakah ini artinya punya tradisi atau kebudayaan masing-masing komunitas, gereja, itu salah? Tidak. It's okay to have cultures, to have our own beliefs, peraturan yang kita tetapkan tuh sekitarnya kita sendiri, itu nggak apa-apa. Cuma masalahnya gini, apakah kita menganggap itu seolah-olah itu firman? That's the problem. Kalau misalnya kita mengakui, this is just a culture, ini adalah cuma budaya, ini adalah cuma nilai yang berasal dari, interpretasi sendiri atau dari nilai sendiri, kita coba terapkan, that's fine. Kenapa? Karena kita menganggap ya, ini adalah sesuatu yang lu mau ikut, boleh. Lu nggak mau ikut, nggak apa-apa. Beda kalau misalnya kita itu perlakukan ini seolah-olah firman. Artinya apa? Kita misrepresent God's word. That's it. Kita menganggap bahwa perkataan nilai kita sendiri itu adalah firman Tuhan. Dan kenyataannya bukan. Artinya kita ini sangat arogan sekali. Menganggap bahwa my own beliefs, my own values, itu sama dengan firman Tuhan. And it's really dangerous. Orang Farisi ditegur. Meskipun mereka punya niatan yang baik, nggak mau melanggar Torah, tetapi dengan ada istiadat mereka sendiri yang terutama itu diabaikan. It's really dangerous. Ini pelajaran berharga buat kita. Jangan sampai kalau kita ini punya nilai sendiri, kita punya kebudayaan di komunitasnya kita, di gerejanya kita sendiri, kita tahu ini bukan yang firman Tuhan ajarkan. Ya kita akui saja kalau itu bukan dari firman Tuhan, exactly. Tapi ini adalah kebudayaan yang baik untuk bisa kita terapkan, that's fine. Tapi kita harus cukup rendah hati mengakui bahwa it's not God's word exactly. Having a fence law, that's one thing. But to enforce it as if that's the commandment of God, that's another thing. Pelajaran berharga yang kedua. Kalau misalnya kita ini jadi orang yang peduli dengan kebenaran firman Tuhan, apa yang beneran Yesus ingin ajarkan kepada murid-muridnya. Bukan asumsi kita, tapi beneran kayak the plain reading of the text. Kita ingin tahu, menurut konteks, ini firman Tuhan ngomong apa sih? Jangan menambahi atau mengurangi firman Tuhan. Wahyu 22 ayat 18-19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengerangkan sesuatu dari perkataan dari kitab nubuatan ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Pertanyaannya begini, apakah passage ini mengatakan kita nggak boleh menambahi perkataan di dalam kitab nubuatan ini, which is maksudnya kitab Wahyu ya? Apakah cuma berlaku untuk kitab Wahyu saja? I don't think that's the case. Apakah artinya, kitab Wahyu nggak boleh karena ini kitab nubuatan? What about Isaiah? Itu juga banyak nubuat tentang Yesus. Boleh nggak kita nambahi? Bagaimana juga dengan Genesis? Genesis meskipun banyak tentang narasi, kejadian, tapi itu juga ada nubuatan loh tentang kedatangan Mesias dan kayak lewat the seed of Abraham, itu nanti Yesus akan lahir. No, it doesn't mean that. Jadi kita bisa safe to assume kalau ini juga berlaku untuk setiap apa yang menjadi firman Tuhan. Jangan sampai kita ini menambahi. Karena kalau kita nambahi sesuatu yang Tuhan nggak pernah sampaikan, kita menyampaikan sesuatu yang palsu.
Artinya apa? Kita melebih-lebihkan firman Tuhan. Dan itu cukup bahaya sebenarnya. Misalnya Tuhan bilang, oh iya, cukup kita ini naruh harapan kita, percaya kita kepada Yesus, bertobat, percaya Yesus, kita di dalam Yesus kita diubahkan. Tapi kalau misalnya kita nambahi, tapi dengan melakukan perbuatan yang baik, kita ini bisa masuk surga juga. Itu menambahi loh. Bukan kita nubuatan, itu mungkin kita seperti kitab Roma dan sebagainya, Injil itu sendiri. Kita tambah gitu aja, itu merubah firman loh. Makanya aku berani bilang dengan yakin, we shouldn't add anything to God's word. Kalau firman Tuhan nggak ngomong demikian, jangan kita bilang demikian. Kita menipu diri kita sendiri dan kita menipu orang lain. That's the dangers of it. Dan ini makin meyakinkan ketika kita baca misalnya Galatia 1 ayat 6-9. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbeda daripada dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekarang kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda. Oke, it doesn't mean Injilnya ditambahi. Ini gue bisa berarti kayak ada yang kurang juga bisa loh. Dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil, apa? Yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah ia. Ini gak ngomong soal kitab Wahyu only, tapi kayak ini ngomong soal Injil. Kayak the message of the gospel. Firman Tuhan itu sendiri. Kalau yang disampaikan itu berbeda dari yang disampaikan oleh rasul-rasul dan apa Yesus katakan, nubuatan para nabi dan segala macamnya. Kalau menyampaikan berbeda dari itu, Paulus bilang, terkutuklah dia meskipun itu malaikat dari surga. It's quite extreme. Paulus cukup serius dengan ini. Kayak jangan sampai kalian itu menyampaikan sesuatu yang berbeda dari apa yang sudah diajarkan. Kalau memang Yesus Tuhan, jangan bilang Yesus itu bukan Tuhan. Atau Yesus itu Tuhan dan kita bisa jadi Tuhan. That's something different. That is something different. Tapi aku melihat beberapa contoh yang beberapa kota di luar negeri itu banyak menyampaikan yang seperti ini. Ada yang ditambahi, ada yang dikurangin, dan firman Tuhan cukup jelas di sini. Terkutuklah orang-orang demikian. Wow. Be very careful, guys, about this. God is really serious dengan orang yang menambahi dan mengurangi firman. He is really serious. Karena itu saranku bagi teman-teman yang membawakan firman, pertanyaannya, ketika kita sadar mengenai ini, apa yang kita lakukan sebagai our attitude of repentance ketika kita ditegur dalam area ini? Apakah kita tetap bersikeras dengan cara kita yang lama? Kita nambahi firman Tuhan sesuka hati kita, dan kita kurangi firman Tuhan whenever it's convenient to us? Apakah kita benar dengan sungguh-sungguh ketika kita dikasih kesempatan menyampaikan firman, menyampaikan Injil? Apakah kita beneran kayak prepare for it? Kita mempersiapkan diri kita agar jangan sampai aku ini nambahi apa-apa dan aku mengurangi sesuatu. What have you done about this? Are you getting better dalam konsistensi membagikan firman tepat seperti yang firman Tuhan katakan, gak kurangi, gak nambahi? Yang ketiga, yang singkat aja, ini ngomong soal prophecy. Oke? Ngomong soal prophecy, kita sampaikan ke orang, apakah kita ini being accurate or not? Ini pelajaran yang berharga loh. Ketika kita bilang, aku dapat suatu nubuatan nih, aku dapat sesuatu dari Tuhan buat kamu, atau for a group of people. Apakah kita ini being accurate and being responsible, being accountable for it? Kita ini jadi orang yang bisa dipertanggungjawabkan, apa yang kita katakan, sampaikan dari Tuhan, apalagi bawa nama Tuhan. That's the thing. Bisa nggak kita diminta pertanggungjawaban bila kita salah? Because believe it or not, we are very well might be wrong dalam kita menyampaikan itu. Kita baca dulu Kejadian 2:18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini jujur ya, ini aku sering sekali dengar banyak sekali orang menyampaikan kalau ini adalah janji firman Tuhan untuk setiap umat manusia. Dan nggak sedikit juga yang pakai ini nubuatan. Jadi bahwa firman, ini jadikan nubuatan, ini ada janji Tuhan untuk kalian. Kalian akan semua di ruangan ini akan dapat pasangan. Sejenis-sejenis itu ya. Banyak dijadikan nubuatan kalau setiap orang itu akan mendapatkan pasangan hidup. The question is it true? Oke, aku nggak meragukan siapa yang ngomong. Tapi I'm just trying to think it as biblical as possible. Apakah benar firman Tuhan ini mengatakan bahwa setiap orang di muka bumi akan dan harus dapat pasangan? Apalagi ini dijadikan sebagai nubuatan Tuhan. Hey, Tuhan ngomong,
setiap kalian doa ini akan jadi dapat pasangan misalnya. That's quite a big claim. Oke, terjadi atau tidak, it's quite a big claim. Kenapa? Karena ketika misalnya dalam ruangan itu, let's assume ada 100 orang. 100 orang. Misalnya sampai 20 tahun ke depan, 80 orang itu dapat pasangan. Tetapi 20 orang itu nggak dapat pasangan. Dan mungkin dalam 20 orang itu yang nggak dapat pasangan, 5 orang udah meninggal duluan. Tuhan sudah panggil. Does that mean nubuatan yang disampaikan itu terjadi dan berasal dari Tuhan? Kalau kita mau menilai dengan objektif ya, jujur-jujuran aja. I'm sorry to say kalau misalnya it offends some people, but if we want to think this biblically and consistently, kita harus akui bahwa it is not. It simply isn't. Kenapa? Karena nubuatannya berkata semua orang dalam ruangan ini itu dapat pasangan. 100 orang dapat pasangan semua. Tapi kalau if just one of them nggak dapat, artinya apa? It's not happening. It's not accurate. Not everyone receive the fulfillment of this promise, let's say. Simply, artinya apa? Artinya nggak terjadi. Mungkin kapan-kapan kita akan bahas detail ya mengenai ayat ini. Nanti kalau teman-teman pingin, aku akan bahas lebih detail mengenai pasangan hidup, apa yang firman Tuhan katakan mengenai itu. Bukan dari pengalaman, tapi dari apa yang firman Tuhan katakan. Let's dig deep in these topics. Tapi untuk sekarang, sekilas aja, aku berani bilang, Kejadian 2 ayat 18, itu bukan untuk janji Tuhan, apalagi nubuatan untuk setiap manusia dapat pasangan hidup. Kenapa? Karena kita baca Matius 19 ayat 11-12. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Ini perkataan Yesus ya. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dalam rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa dapat mengerti? Hendaklah yang mengerti. Ini basically konteksnya mengenai Yesus ditanyai mengenai boleh nggak diceraikan istrinya orang-orang saat itu dengan surat cerai dan segala macam. Dan salah satu respon Yesus ujungnya itu adalah demikian. Kalau intinya apa? Ini banyak sekali bisa diinterpretasikan. Tetapi inti sarinya adalah it is possible for us untuk kita ini gak menikah. Ada indikasi bahwa tidak semua orang itu dipanggil menikah, karena di firman Tuhan itu dikatakan juga kalau ada lebih baik kamu itu tidak menikah. Lain itu sepenuh waktu, itu kata Paulus. Paulus gak menikah, Yesus gak menikah. Kalau misalnya Kejadian 18 itu mengatakan semua orang harus menikah, it means even Paul harus menikah. Kalau itu janji Tuhan, it means Paulus harus menikah, Yesus harus menikah, tapi kenyataan mereka tidak. Then it means what? Kita salah kalau kita mengatakan ini adalah nubuat untuk setiap manusia, kalian akan dapat pasangan hidup. That is wrong. Makanya pelajaran yang ketiga ini penting banget. Ketika kita ini mau ambil ayat firman dan kita seakan-akan melakukan, ini adalah janji Tuhan untuk kalian. Please be very careful. Aku nggak bilang kita nggak boleh mengatakan demikian. Aku cuma bilang please be accountable for what we are saying as a promise of God atau nubuatan dari Tuhan untuk orang atau grup tertentu. Kenapa? Karena mengatasnamakan Tuhan, mengklaim janji atau nubuatan untuk orang tertentu, it's a big deal di mata Tuhan. Di Perjanjian Lama, orang yang mengatakan false prophecy atau false teachings, bisa dibilang mereka itu dihukum mati loh. Tapi jangan mentang-mentang kita di zaman kasih karunia, kita ini dengan sembrono pakai nama Tuhan, klaim sana sini seolah-olah itu yang Tuhan ingin kerjakan. Tapi ketika Tuhan nggak mengerjakan, kita bilang oh itu adalah kehendak Tuhan, itu adalah kedaulatan Tuhan. I don't think that's a wise thing to do. Aku nggak akan lakukan itu sih. If aku di posisi teman-teman, aku tidak akan mau melakukan itu. Aku akan lebih berhati-hati mengklaim suatu janji atau suatu nubuatan itu berasal daripada Tuhan. Ini kalau pribadi ya, aku akan mengatakan demikian. Bisa benar, bisa salah, teman-teman bisa tolong cek ini dari Tuhan apa enggak. Kalau terjadi, it means probably itu dari Tuhan. Tapi kalau enggak, sorry, maybe it's just my own feelings. Kalau aku sampaikan nubuatan atau janji Tuhan atau apa yang mungkin aku dapat dari doa untuk orang ini, it doesn't mean we cannot do it. Boleh, tapi we need to do it responsibly. Kita harus menjadi orang yang bisa accountable. Jangan PHP orang, jangan kasih harapan berlebihan yang Tuhan nggak pernah janjikan. Kenapa? Ketika tidak terjadi dan orang kecewa, nama Tuhan itu akan dihujat. Keep that in mind. Because we are the messengers. We don't want to send a wrong message.
Keep that in mind. Dan sedikit bonus, kita akan belajar mengenai the dangers. Ini adalah resiko ketika kita ini salah mengerti kehendak Tuhan. Yang pertama, kita mungkin nggak berbuat dosa exactly menurut standar firman, tapi kita akan buang-buang waktu. 1 Petrus 3 ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Not exactly ketika kita salah mengerti kehendak Tuhan, kita berbuat jahat, not exactly. Tetapi ini intinya apa? Kayak diajarkan kalau lebih baik kita ini menderita karena kita ini berbuat benar. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita menderita. That's good, that's great. Tapi other than that, berbuat jahat itu ngapain gitu loh. Intinya gitu, kayak it's a waste of time untuk menderita di luar kehendak Tuhan. As simple as that. Jadi kenapa kok kita ini kok mesti hati-hati banget dalam kita ini mencerna apa yang menjadi kehendak Tuhan? Kenapa? Because you will suffer for it. Kita akan menderita karena salah mengerti kehendak Tuhan. Dan kita nggak perlu alami itu. Kenapa? Itu suatu kesia-siaan. Bahaya yang kedua, kita ini kena PHP, merasa kalau Tuhan itu menjanjikan sesuatu yang nggak pernah Tuhan janjikan. Kita kecewa dan resiko kita ini akan mundur sekilas dari Tuhan. Dan intinya kita ini akan nggak jelas lah hidupnya kita. Kenapa? Kok Tuhan nggak genapi gini? Padahal Tuhan nggak pernah janjikan. God never said that He will do it for you. Itu karena apa? Kesalahan kita sendiri dalam mengerti kehendak Tuhan. It's not God's fault, it's our fault. And last but not least, ketika kita salah mengerti kehendak Tuhan, kita akan mengalami banyak sakit, banyak painful experiences, dan konflik-konflik kejadian yang gak enak yang, ini kata kuncinya, yang gak perlu. Kecuali teman-teman pengen waste your time, kalian pengen merasakan sakit, kena PHP, ya sudah, maksudnya kita gak perlu pusing-pusing untuk mengerti kehendak Tuhan. Because you will definitely experience all of these. Tapi kalau kalian peduli, kalian nggak mau kena PHP, kalian nggak mau mengalami hal-hal sakit yang nggak perlu, yang Tuhan nggak pernah inginkan kalian alami, maka mulai hari ini, seperti kata firman Tuhan, renew your minds, agar kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang benar, apa yang berkenan, apa yang sempurna. Karena mengerti kehendak Tuhan, kita membutuhkan discernment. Oke, hari ini cukup panjang apa yang kita pelajari, tapi aku harap ini bisa menjadi sesuatu yang membekali kita semua dalam mengerti bahaya-bahaya, risiko, dan pelajaran-pelajaran berharga dalam mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi berikutnya. Kita akan belajar sesuatu yang lebih dalam lagi. Semakin semangat kita belajar firman Tuhan. Kita berjalan di dalam apa yang Tuhan katakan. Thank you. God bless you.